Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Afiati, Eriko Stefani Fernandes, dan Vika Putri Hidayah akan menyampaikan materi tentang wan prestasi dalam kontrak dan akibatnya. Yang pertama, exceptio non adimpleti contractus, doktrin pembelaan terhadap tidak dilaksanakannya kontrak. Dalam buku Johari Santoso dan Ahmad Ali, exceptio non adimpleti contractus merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian dengan alasan bahwa kreditur telah melakukan kelalaian dalam perjanjian tersebut. Asas ini berlaku di dalam suatu perjanjian timbal balik. Menurut Paulus E. Lotulung, pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dapat dilakukan apabila pihak termohon pailit atau debitur tidak mengajukan tangkisan berdasarkan prinsip exceptio non adimpleti contractus, yaitu tangkisan yang menyatakan bahwa kreditur sendiri yang terlebih dahulu tidak berprestasi. Prinsip exceptio non adimpleti contractus terdapat dalam perjanjian timbal balik yang menyebabkan eksistensi utang masih diperdebatkan, sehingga pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana dan cepat. Prinsip exceptio non adimpleti contractus diatur dalam hukum perjanjian, yaitu yang terdapat di dalam ketentuan pasal 1478 KUH Perdata. Dalam pasal 1474 KUH Perdata menyebutkan bahwa si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya jika pembeli belum membayar harganya, sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. Jadi ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa penjual dapat menolak untuk melakukan kewajibannya berupa penyerahan barang karena si pembeli tidak melaksanakan kewajibannya. Berikutnya yaitu pembahasan mengenai rights for working atau pelepasan hak sebagai dasar pembebasan terhadap tidak dilaksanakannya kontrak. Istilah rights for working ini diartikan sebagai hilangnya hak seseorang dan timbulnya hak pada orang lain karena lampaunya waktu karena tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan seseorang. Di dalam hukum adat dikenal adanya lembaga kehilangan hak untuk menuntut atau rights for working, yaitu apabila seseorang mempunyai tanah tetapi selama jangka waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak diurus dan tanah itu dipergunakan oleh orang lain dengan itikat baik, dia tidak dapat menuntut lagi pengembalian tanah dari orang yang menguasainya tersebut, yang mana tanah merupakan milik bersama masyarakat adat dan harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat atau anggotanya dan tidak boleh sekedar dimiliki, akan tetapi dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005, pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Sedangkan di dalam pasal 1-2 Kepres nomor 55 tahun 1993 menyatakan bahwa pelepasan atau penyerahan hak adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Kemudian C. Sebab terhapusnya suatu kontrak. Suatu perjanjian atau kontrak dapat berakhir. Hal itu diatur dalam KUHP Perdata bab 4 buku 3 KUHP Perdata pasal 1381. Dalam KUHP Perdata tersebut mengenai hapusnya perikatan sebagaimana dinyatakan pasal tersebut.
suatu kontrak dapat terhapus karena 1. Karena pembayaran, 2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, 3. Karena pembauran utang, 4. Karena penjumpaan atau kompensasi, 5. Karena percampuran utang, 6. Karena pembebasan utang, 7. Karena musnahnya barang yang terutang, 8. Karena kebatalan atau pembatalan, 9. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam bab 1 dalam peraturan KUHP Perdata ini. 10. Karena lewat waktu yang akan diatur dalam suatu bab yang dirinci dalam bab berikutnya. Kemudian dalam suatu hubungan bisnis, penghapusan kontrak seringkali terjadi karena sengketa yang menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, terjadi penghapusan suatu kontrak bisnis, sengketa atau konflik muncul sebagai akibat dari beberapa, antara lain, 1. Kelangkaan sumber-sumber yang signifikan terhadap eksistensi partisipan konflik. 2. Kondisi di mana batas-batas atau kewenangan atau hak saling dilanggar sehingga satu pihak mengambil keuntungan yang seharusnya juga menjadi bagian dari keuntungan pihak lain. 3. Keterdekatan yang seringkali bermuara pada konflik mendalam jika perbedaan-perbedaan yang terjadi tidak dikelola dengan matang. 4. Terjadi dalam kondisi di mana orang menciptakan diskriminasi yang sifatnya berseberangan, sehingga hal-hal tersebut dapat mengakibatkan terhapusnya suatu kontrak atau perjanjian. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.